Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada, dan alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kembali saya Nisi bisa hadir dalam spesial program Sapa Pagi. Tentunya masih dari Madu TV Nusantara ataupun juga live dari frekuensi radio di 91,3 MDS FM Tulungagung, sejukan hati damaikan jiwa, dan juga dari seluruh akun sosial media kami. Tentunya Sapa Pagi selalu hadir dengan narasumber di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur utamanya, dan juga nanti narasumber yang hadir di kesempatan kali ini adalah tentunya juga sesuai dengan tema ya. Tentunya kami akan hadir sampai pukul 9 pagi, dan pemirsa Madu TV Nusantara bahwa untuk kesempatan kali ini kita akan bergeser ke wilayah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pagi ini tema kita sangat luar biasa. Atasi permasalahan pikiran, perasaan, serta perilaku dengan trauma cleansing dan hipnoterapi. Hipnotis. Kita sebagai orang awam tentunya adalah, kalau hipnotis adalah kita istilahnya adalah pikiran kita dimasuki tuh. Ya kan, dimasuki kekuatan-kekuatan yang seperti itu. Nah, jadi untuk perbincangan kita untuk kesempatan kali ini tentunya kita akan lebih memahami apa sih sebetulnya hipnoterapi itu dengan beliau. Narasumber kita adalah beliau seorang hipnoterapis dan master CTC bernama Tony Asmara. Baik, saya akan langsung menyapa Mas Tony untuk kesempatan kali ini. Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Insi? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Mas Tony apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, dirahmati Allah. Demikian juga doa saya buat seluruh pemirsa Madu TV. Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, amin. Sehat dan bahagia. Kunci hidup ya, sehat dan bahagia. Kunci hidup, sehat dan luar biasa. Kita pesan lagi. Sehat dan luar biasa. Sehat, bahagia, dan luar biasa, Mas Tony. Siap. Ini betul nih sekali, yang harus dicari. Bagaimana caranya biar kita bisa selalu bahagia? Untuk selalu bahagia sebenarnya sangat mudah kok. Siapa tahu orang melihat mungkin seusia saya ini sekitar 35 atau 32 tahun lah. Padahal usia saya sudah 42 tahun lebih. Oh. Sama dong, saya juga kelihatan 25 tahun gitu Mas Tony. Itu hanya satu syaratnya, yaitu menerima apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak usah protes. Yes. Jalani apa yang di hadapan kita. Tidak perlu memikirkan masa lalu yang membuat sampah dalam kehidupan kita. Itu saja, Mbak. Ini nanti akan kita bahas. Karena apapun itu psikologis kita pastinya akan berpengaruh kepada kehidupan yang kita jalani. Betul nggak Mas Tony? Yes. Betul sekali. Mindset kita menentukan masa depan kita. Iya, betul. Dan baik, Mas Tony, yang jelas bahwa seluruh pemirsa Madu TV Nusantara untuk kesempatan pagi hari ini juga sangat penasaran sekali tuh. Trauma cleansing dan hipnoterapi. Tetapi sebelumnya, saya kan buka-buka tuh. Iya kan? Siapa sih yang namanya Mas Tony Asmara ini? Banyak sekali. Ini kalau saya baca satu persatu Mas Tony. Yes. Aduh, banyak loh. Sebentar, saya buka dulu nih. Nih. Yang kita dapat, iya kan? Hipnoterapis Tony Asmara CHT, CMH, CSMPH. Banyak loh. Ya kan, daripada saya salah sebut, bagaimana kalau Mas Tony sendiri yang memperkenalkan diri kepada seluruh pemirsa Madu TV Nusantara. Monggo silakan. Oke, selamat pagi seluruh pemirsa Madu TV dimanapun Anda berada. Salam kenal, salam hormat dari saya, Tony Asmara, dari Nganjuk, dari Kota Angin, kota kecil, desa yang cukup banyak anginnya. Oke, nama asli saya sebenarnya sangat panjang, Mbak Ici, Lukman Tony Asmara Kurniawan. Tapi rekan-rekan semua, rekan-rekan di kantor, kebetulan saya dinas di Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk, memanggilnya Tony Asmara, gitu. Dan untuk gelar yang penjenengan sebutkan tadi itu gelar akademik dan certified yang kami miliki untuk membantu rekan-rekan yang mengalami permasalahan-permasalahan dalam bidang perasaan, perilaku maupun perbuatan. Nah, seperti itu, Mbak. Iya, baik. Yang jelas memang sangat komplit ya, Mas Tony. Kalau disebutkan panjang tuh yang CC-CC-nya tadi. Oke.
Oke, baik. Mungkin saya bantu mungkin ya. Saya itu dari certified hypnotist, certified hypnotherapist, certified personality and service excellence, certified stress management and positive habits, certified motivator, certified NLP for teaching, certified public speaking, certified magnetism hypnotism, dan master kreatif trauma cleansing. Master kreatif trauma cleansing. Itu yang CTC itu ya? Betul. Kita master CTC, kemudian kami dapat lisensi, dapat berpraktek juga di Indonesia, di Malaysia, di Singapura maupun di Brunei Darussalam. Gitu. Baik. Artinya adalah semuanya ini sudah legal atau sudah ada izin seperti Alhamdulillah, itu. Betul sekali. Karena dalam penyelenggaraan praktek hipnoterapi tentunya harus berbagai certified, berbagai lisensi harus kita pegang, ya. Kemudian selain lisensi, kita pun juga harus dapat legalitas, yaitu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Baik, iya. Jadi kita berpraktek secara resmi. Begitu, Mbak Insi. Iya, Mas Tony. Oke lah, kita kembali ke tema. Atasi permasalahan pikiran, perasaan, serta perilaku dengan trauma cleansing dan hipnoterapi. Yang bikin saya penasaran sebetulnya, apa sih trauma cleansing dan hipnoterapi itu, Mas Tony? Baik. Pada awalnya kita jelaskan dulu bahwa hipnoterapi berawal dari sebuah pengembangan dari hipnotis. Mungkin orang awam, mungkin masyarakat kita, masyarakat Indonesia pada umumnya masih menganggap bahwa hipnotis itu merupakan sesuatu ilmu yang sakti, sesuatu ilmu yang menakutkan dan cenderung berkonotasi negatif. Sebenarnya seandainya kita memiliki pemahaman yang benar bahwa hipnotis sebenarnya adalah seni berkomunikasi. Seni berkomunikasi. Jadi dalam praktik hipnotis sangat jauh dari klinik, sangat jauh dari perdukunan, sangat jauh dari syirik. Yang ada, hipnosis adalah scientific. Begitu? Mbak Isi? Hipnotis, seni berkomunikasi sangat jauh dari klinik, sangat jauh dari perdukunan, syirik dan sebagainya. Nah, ini nanti mungkin yang perlu kita ketahui juga sebagai masyarakat umum, Mas Tony, karena memang kembali bahwa yang ada di mindset kita adalah hipnotis dipengaruhi oleh titik. Kan begitu tuh. Cenderungnya arahnya kepada, mohon maaf Mas Tony, adalah yang begitu-begitu tuh. Betul. Begitu. Iya kan? Iya, betul sekali. Bahkan dalam masyarakat Jawa khususnya, hipnotis itu sama, dalam istilah Jawanya merupakan gendam. Dan kalau orang secara nasional menyebutnya hipnosis. Padahal kalau orang Jawa, secara orang umum namanya gendam. Ya, sesuatu itu pun jika kita mempelajari, kita tahu trik-triknya, kita akan terbebas dari dendam. Termasuk sebagai praktisi pun kita sebenarnya juga nelongso ya, kalau kita pergi ke bandara, pergi ke stasiun, pergi ke terminal bis, pasti ada tulisan hati-hati terhadap bahaya hipnotis. Padahal tidak semua hipnotis itu merupakan negatif. Hipnotis menjadi baik, menjadi bermanfaat jika digunakan dan jatuh pada orang yang tepat, sangat bermanfaat bagi sesama. Hipnotis bisa bermanfaat kalau digunakan pada orang yang tepat. Betul sekali, siap. Orang yang tepat ini yang bagaimana tuh Mas Tony? Dan yang bisa dihipnotis, ya kan? Karena kembali lagi bahwa hipnotis ini, mohon maaf nih Mas Tony, hipnotis ini adalah biasanya memang diberikan kepada orang-orang atau klien-klien yang dalam tanda kutip dong. Betul. Iya kan? Yang butuh penyembuhan, penyembuhan ABCDE. Betul. Dalam hipnotis, sebenarnya basic dari hipnotis itu kan kami katakan tadi bahwa hipnotis sebenarnya adalah seni berkomunikasi. Dan seni berkomunikasi itu mendasari mau dan mampu. Maksudnya seperti ini. Misal sekarang saya meminta Mbak Insi, coba diangkat tangan yang membawa pulpennya sekarang. Aduh, jangan sampai keluar semua rahasia Mas Tony. Berarti ini pun Mbak Insi sudah termasuk ke dalam hipnosis saya. Gitu ya. Karena Anda mau dan mampu. mau saya suruh mengangkat pulpen dan mampu mengangkat pulpen. Itu salah satu. Berarti Anda sudah masuk ke dalam hipnosis saya. Seni komunikasi. Seni komunikasi.
Dan seni komunikasi ini dapat terjadi jika kita mampu membangun suatu hubungan yang seakan-akan dekat. Iya. Ya kan? Iya. Sebenarnya kita sama Mbak Edi kan belum pernah bertemu. Belum. Tapi seakan-akan kan saya sudah mengenal Mbak Edi sangat dekat. Seakan-akan kita sering ngopi bareng, kita sering kumpul bareng, kita sering hangout bareng. Belum sama sekali padahal. Belum sama sekali. Tapi kok kenapa penjenengan mau lah? Itulah namanya seni berkomunikasi dan hipnosis. Jadi tidak perlu sakti, tidak perlu harus ritual, tidak perlu bertapa di gunung atau di kuburan. Yang penting Anda belajar basic atau fundamental hipnosis yang benar, yang kuat. Ke depan Anda bisa step selanjutnya menjadi hipnoterapis dan bisa mendalami ilmu-ilmu yang lain guna membantu sesama manusia yang butuh. Baik, dan artinya adalah sebetulnya hipnotis atau hipnoterapi ini menjadi aman, tidak menakutkan dan jauh dari yang ada di tulisan-tulisan di situ, awas dengan namanya hipnosis dan sebagainya. Kalau memang ditujukan atau diberikan kepada orang dengan syarat mau, bisa dong kita menolak berarti? Bisa. Bahkan di sini saya akan menjelaskan kepada rekan-rekan dan seluruh pemirsa Madu TV dimanapun Anda berada. Apa sih bagaimana jika seseorang itu rasanya dihipnotis itu? Nah, bagaimana Mas Tony? Seandainya panjenengan saya hipnosis, itu rasanya itu Anda pasti merasakan rileks, nyaman, Anda masih dapat mendengar, Anda masih sadar, masih ingat apa yang terjadi, Anda akan menikmati sugesti yang saya berikan. Setelah dilakukan itu, Anda lebih bersemangat, lebih percaya diri, dan merasakan seperti bangun tidur yang lama sekali. Badan menjadi segar, dan pasti biasanya mata Anda merah. Itu jika Anda benar-benar tense yang dalam, masuk ke dalam. Seperti itu. Jadi Anda tetap sadar, Anda tetap bisa mendengar. Seandainya, Nyun Sewu, saya agak jahil, saya mencolek Anda pasti merasakan. Dan dalam diri pribadi Anda, pasti Anda akan menolak. Meskipun Anda tetap menjamkan mata, Anda tetap menolak. Karena fitrah manusia pasti melindungi dirinya sendiri. Betul. Seperti itu. Melindungi pada hal yang tidak diinginkan ya Mas Tony ya? Betul sekali. Utamanya kemudian juga, saya juga ingin memberikan edukasi, pemahaman kepada siapapun, khususnya pemirsa Madu TV maupun seluruh rakyat Indonesia di mana-pun Anda berada, bahwa acara di televisi-televisi itu tentang hipnosis jalanan, bahwa seorang yang dihipnotis sangat tidak sadar, bahkan mengungkapkan semua keburukan-keburukan dia, mengungkapkan semua aib-aib dia. Itu saya bisa katakan 90% gimmicks atau diatur atau settingan. Betul sekali. Konsep ya. Karena kalau yang, mohon maaf ya Mas Tony, kalau yang begitu-begitu kan artinya semua keluar tuh, semua emosi, semua rahasia. Mohon maaf nih, ditanya apapun jika mau jawab bahkan ngapunten, yang paling pribadi loh. Betul sekali. Makanya dari itu seperti yang sudah kami sampaikan tadi Mbak Ismi, bahwa dalam kondisi hipnosis semua manusia pasti mempunyai namanya perlindungan atau pertahanan diri. Itu pasti. Jadi siapa yang mau, siapa yang bersedia kalau aib kita dibongkar? Meskipun semua orang punya masa lalu, pasti semua ingin terproteksi dirinya, perlindungan dirinya atas nama baiknya. Fitrah manusia adalah ingin semua menjadi baik, tidak untuk membuka masa lalu yang buruk maupun aib-aibnya. Fitrah manusia, seperti itu. Betul, tidak mau mengingat. Betul sekali. Meskipun tidak bisa dilupakan. Nanti kalau suatu saat ketemu, nanti saya bersihkan semuanya, jadi Anda akan membuang semua kenangan-kenangan malu dan hanya akan melihat masa depan Anda yang begitu indah dan luar biasa. Ini nih, betul. Karena memang kembali lagi bahwa pada dasarnya semua orang, siapapun pasti punya problem, pasti punya kenangan, dalam tanda kutip ya Mas ya. Tergantung sejauh mana nih yang namanya kenangan-kenangan, namanya masa lalu. Semua orang punya masa lalu. Dan kalau memang memberatkan, berarti artinya kalau memang butuh hipnotis, bisa dong? Bisa. Nah, ini nanti akan kita bahas Siap. lebih detail. Tapi kita break dulu Mas Tony.
Oke, siap. Ya, kita beli dulu ya. Baik, pemirsa Madu TV Nusantara, jangan kemana-mana, yang jelas memang sangat menarik sekali untuk perbincangan kita di kesempatan kali ini. Bagaimana ternyata bahwa sebetulnya hipnotis itu adalah hanya bisa dilakukan kepada orang yang mau dan mampu, dan tidak ada unsur klinik, tidak ada unsur perdukungan, tidak ada unsur syirik dan sebagainya. Jadi memang lebih ke perbaikan mental seperti itu. Jangan kemana-mana, nanti saya masih akan lanjut berbincang dengan beliau, Mas Tony Asmara, seorang hipnoterapis dan master CTC, tentunya masih dari Sapa Pagi di Madu TV Nusantara.